Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, dan dilancarkan rezekinya, amin. Di video ini saya akan mereview film Thailand yang berlatar tahun 1930-an. Film ini menceritakan hidup Jan yang selalu menderita. Ibunya meninggal saat melahirkannya, dan ayahnya sangat membencinya. Jan tinggal dengan Bibi Wat, ia mengasuh sekaligus menjadi ibu tirinya. Ketika Jan beranjak remaja, ia diajari cara memberi tusukan enak oleh pelayan yang juga menjadi sahabatnya. Kemudian, bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Film diawali dengan kakek tua yang melihat album kenangan masa kecil. Kakek ini mengingat ibunya yang meninggal karena melahirkan dirinya. Kemudian scene berpindah ke masa lalu, di mana ada seorang wanita yang bernama Dara sedang melahirkan. Namun sayangnya, nyawa wanita itu tidak tertolong setelah melahirkan bayinya. Sejak kejadian itu, ayahnya yang bernama Wisnan sangatlah membenci anaknya itu. Dan dia hampir terbunuh si ayah yang marah akan kelahiran dirinya. Untungnya, sang nenek menyelamatkan dan melindunginya saat itu. Dan si nenek pun merawat bayi tersebut di belakang rumah. Dan tak lama, datanglah Bibi Wat, yang merupakan sepupu jauh dari wanita yang bernama Dara. Bibi Wat akhirnya merawat dan membesarkan bayi itu. Jan Rai, yang artinya biadab, adalah panggilan sang ayah untuk dirinya. Walaupun sebenarnya ia bernama Jan Wisnan. Suatu hari neneknya diharuskan pergi untuk perjalanan bisnis yang cukup lama. Kepergian nenek membuat Wisnan senang bukan kepalang. Di situ dia menjadi semena-mena dan berkuasa atas semua yang ada di rumah. Sebelum nenek pergi, dia menyuruh semua pelayan laki-laki untuk merawat rumah, kebun, dan memperhatikan Jan Wisnan. Suatu ketika, Pak De Wisnan sangatlah kesal dengan karyawan laki-laki yang sangat loyal kepada sang nenek. Hingga akhirnya, dia memecat semua karyawan itu, kecuali satu karyawan yang agak letoy alias lekong atau banci. Karyawan itu adalah karyawan yang dekat dengan sang nenek. Di situ pelayan satu ini akhirnya mau nggak mau harus menuruti kemauan si Pak De Wisnan. Hingga sampai-sampai dia mau mencicipi burung perkutut si Pak De. Setelah itu perlakuan si Pak De makin menjadi-jadi. Dari mencicipi serabi embemnya pelayan wanita, dan dia juga berani mencicipi serabi embemnya Bibi Wat. Beberapa minggu kemudian, nenek pun akhirnya pulang, dan betapa marahnya si nenek saat mengetahui Bibi Wat hamil dari burung perkututnya Pak De Wisnan. Nenek pun akhirnya marah dan mengamuk. Dia mengambil senapan dan menghampiri si Pak De. Betapa kagetnya si nenek saat membuka pintu dan melihat Pak De Wisnan sedang menggilir pelayan-pelayan wanitanya di suatu kamar. Dan si nenek akhirnya mengacungkan senapannya untuk menembak Wisnan. Namun Wisnan tidak merasa takut, malahan Wisnan ini mengacungkan burung perkututnya ke arah si nenek. Sontak nenek pun ngilu dan lari terbirit-birit hingga dikejar sama Pak De Wisnan. Singkat cerita, Pak De Wisnan akhirnya menikahi Bibi Wat dan mereka pun mempunyai putri yang bernama Kei. Suatu ketika Jan sedang berjalan bersama sahabatnya. Dia bernama Ken. Di sini ini kita melihat Jan ingin mengambil hati sang ayah, tapi kenyataannya dia malah dimarahi dan dilempar sebuah cangkir. Hingga akhirnya Jan pun jatuh sakit. Dan saat itu juga dia didatangi oleh Bibi Wat yang berniat menjenguknya. Tapi nyatanya mungkin Jan merasa masih kecil. Dia malah minta dipeluk dan nenen kepada Bibi Wat. Dan tanpa diduga, Bibi Wat dengan senang hati memberikan dua gunung kembarnya kepada si Jan. Dan akhirnya Jan pun nenen pada Bibi Wat. Tahun demi tahun berlalu. Jan akhirnya tumbuh menjadi cowok yang cool dan tampan. Di suatu hari, Jan menolong wanita cantik yang jatuh dan terluka. Dan ia bernama Haisin. Mereka pun berkenalan, dan Jan pun mulai tertarik kepadanya. Ketika Jan pulang dan tiba di rumah, di sini kita melihat Ken, seorang playboy yang jago bertarung. Dan di sini pula ada Keo yang ternyata jatuh cinta kepada Ken. Scene beralih kepada Ken yang sedang memberi tusukan enak kepada pacarnya.
Jan yang penasaran pun akhirnya mengintip dan sangat menikmati tontonan live dari adegan Ken yang memberi tusukan enak kepada pacarnya. Keesokan harinya, Jan pun bertemu lagi dengan Hae-jin yang ternyata satu sekolah dengannya. Mereka pun semakin akrab dan semakin dekat. Di suatu malam, Jan diajari oleh Ken bagaimana cara pacaran, mulai dari tempat yang strategis untuk pacaran sampai cara membuat wanita menjadi happy. Ken yang senang hati mengajari Jan pun merelakan serabi empem pacarnya untuk jadi bahan latihan. Ketika Jan melakukan latihan pertamanya, semua pelayan-pelayan dan termasuk Ken mengendap-endap mengintip secara live adegan latihan pertama dari Jan. Ketika Jan selesai melakukan latihan, teman-temannya pun mengejek dan menertawakan si Jan. Karena pada saat latihan, Jan merasa grogi dan canggung. Di suatu malam, Bibi Uat datang menemui Jan dan curhat kalau Pak De Wisnan bertemu mantannya dan mengajak mantannya untuk tinggal di rumah. Keesokan harinya, mantannya yang bernama Bonlong dan putranya yang bernama Kajor datang ke rumah. Di sini terlihat Bibi Uat tidak senang dengan kedatangan si Bonlong. Malam harinya, diadakan pesta yang didatangi oleh mitra bisnis dari si Pak De. Dan si Jan pun mendapat perlakuan yang kurang mengenakan oleh Pak D di acara tersebut. Di sisi lain, Ken pun kembali menunjukkan bakat playboynya dengan berhasil memberi tusukan enak cewek bule yang datang di pesta itu. Di suatu hari, Bonlong yang penasaran masuk ke rumah Jan yang ada di belakang rumah. Dia pun masuk dan menemukan sebuah buku milik Jan yang ternyata isinya adalah sketsa adegan-adegan bercocok tanam. Dan akhirnya, Bonlong pun membawa buku sketsa milik Jan itu. Kemudian ketika Keo masuk ke kamar Bonlong, ia melihat buku itu. Hingga akhirnya dia pun membuka buku itu. Saat Keo membuka buku-buku itu, terlihat ekspresi Keo yang sangat menikmati sketsa-sketsa cara bercocok tanam. Sampai dia pun hilaf dan menggosok apem embemnya dan menikmati apa yang ia rasakan. Kemudian scene beralih kepada Bonlong yang sedang meminta Pak D untuk merekomendasikan si Jan yang jago bahasa Inggris agar memegang salah satu perusahaannya di Singapura. Pak D pun tak bisa menolak karena yang ngomong adalah wanita cantik. Dan akhirnya Pak D pun mengizinkannya. Betapa senang Bibi Uat dan Jan mendengar ayahnya sendiri mengizinkan kalau ia menjadi salah satu pengawas perusahaan milik ayahnya. Hal itu juga diceritakan kepada Ken yang saat itu sedang berbaring sakit setelah memberi tusukan enak pada bule yang datang pada acara pesta itu. Keesokan harinya, Jan mendapat saran dari Ken waktu yang tepat untuk mengambil buku-buku sketsa miliknya di kamar Bonlong. Alih-alih mendapatkan buku sketsa, dia malah terpesona oleh kemolekan tubuh si Bonlong yang saat itu sedang mandi. Hingga akhirnya Bonlong pun tahu kalau dia sedang diperhatikan oleh si Jan. Setelah itu, bukannya dia marah, melainkan Bonlong menyuruh Jan untuk mengoleskan es batu di punggungnya, karena pada saat itu dia sedang kegerahan. Saat es batu dioles-oleskan, nggak sengaja, es batunya pun jatuh di bawah ketek Tante Bonlong. Lalu ketika Jan ingin mengambil, ternyata bukannya es batu yang ketangkap, melainkan tonjolan yang ada di dadanya Bonlong. Jan yang merasa takut akan diadukan ke ayahnya menjadi trauma atas kekerasan ayahnya. Ia pun menangis ketakutan. Namun Bonlong justru menenangkannya dan mengatakan bahwa itu adalah ketidaksengajaan supaya Jan tidak menangis lagi. Setelah kejadian itu, Jan pun masih merasa ketakutan dan ingin curhat kepada Ken. Namun apa yang ditemukan Jan? Ia malah melihat Ken yang sedang memberi tusukan enak kepada Keo dengan tangan terikat. Hal itu membuat Jan marah dan dia pun memukuli Ken. Bagaimanapun juga, Keo adalah adiknya walaupun berbeda ibu. Dan akhirnya Ken pun dipukuli oleh Pak D yang nantinya akan dilaporkan ke polisi. Melihat hal itu, Jan pun tidak tega dan ia akhirnya pasang badan dengan mengatakan bahwa yang memperkosa Keo adalah dia. Tak diduga, Keo pun membenarkan omongan dari Jan. Maka murkalah Pak D dan langsung mengambil pistolnya. Namun pistol itu malah tak sengaja keluar dan mengenai pelayan yang saat itu ingin melerai.
Setelah kejadian itu, akhirnya Bibi Wat menceritakan asal-usul kejadian ibu kandungnya Jan yang ternyata Pak Dewisnan bukanlah ayah kandungnya. Di saat ibunya masih muda, ia diberi tusukan enak secara paksa oleh lelaki yang bernama Jom. Yang ternyata lelaki itu adalah kekasih Bibi Wat dulu. Mengingat hal itu sangatlah memalukan. Karena Dara yang hamil dan Jom melarikan diri, akhirnya ibunya Jan yang bernama Dara itu dinikahi oleh Pak Dewisnan. Dan di saat Dara meninggal sehabis melahirkan Jan, Bibi Wat bertekad untuk merawat dan membesarkan Jan seperti anaknya sendiri. Singkat cerita, akhirnya Jan disuruh Bibi Wat untuk pergi dan mencari keberadaan ayah kandungnya yang tinggal bersama neneknya di Pijit. Pijit ini nama daerah ya, bukan dipijit untuk menghilangkan pegal atau capek. Sebelum Jan meninggalkan kota, ia mendatangi rumah Yacin untuk berpamitan. Yacin yang mendengar itu merasa sedih dan meratapi kepergian Jan, yang berjanji akan selalu mengirim surat. Sejak saat itu, Jan mengganti namanya menjadi Jan Dara, dan bukan lagi Jan Wisnan. Dan film pun berakhir. Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.